Hai Aries, selamat datang di bacaan untuk bulan purnama di Libra yang akan terjadi pada tanggal 19 April 2019. Dan di Libra, bulan purnama ini adalah yang kedua yang menandakan bahwa ini adalah kesempatan kedua buat Aries untuk melakukan sesuatu, untuk mengatasi atau menghandle situasi yang terjadi antara dia dan orang lain atau situasi hubungan yang barangkali tidak harmonis, yang merupakan kesempatan untuk menyelesaikan, menutup atau meneruskan ke jenjang yang lebih lanjut. Dan kita lihat bahwasannya bulan ada di 29 derajat, artinya dia di titik yang hampir akhir karena yang lalu ada di 0 derajat, dan matahari di sini di 29 derajat, dia dekat sekali dengan Uranus, sehingga diharapkan memang ada sesuatu yang berubah yang cukup besar yang bisa membantu upaya penyelesaian masalah ini lebih baik, dan sesuatu itu tidak terduga dan kita belum bisa melihat saat ini. Aries, kita lihat reading untuk tarotnya adalah dengan relationship spread. Kita ambil yang boleh terbalik, langsung direct. Oke, Aries. Hubungan saat ini situasinya adalah Nine of Swords. Yang sebelah kiri adalah Aries, ada Knight of Pentacles terbalik, ada Seven of Swords, ada Queen of Swords. Di sebelah kanan ada Ace of Cups, ada The Tower kebalik, serta Page of Swords. Oke, kita lihat dari hubungan ini sendiri. Hubungan ini adalah hubungan yang membuat sakit kepala buat Aries. Karena ada sesuatu masalah yang membuat tidak nyaman, membuat khawatir yang terus-menerus ada. Terjadi lagi. Diupayakan tidak terjadi, tetap terjadi hal yang menyebalkan barangkali ya, menyebalkan sehingga hatinya tidak tenang, dan ketika mau tidur teringat lagi, tidak bisa tidur jadinya. Oke. Aries ingin menawarkan sesuatu tetapi sepertinya tidak diungkapkan atau tidak bisa dilakukan. Jadi kalau Knight of Pentacles ini adalah tawaran yang sifatnya secara tulus diberikan tetapi tidak bisa direalisasikan, bahkan tawarannya pun tidak bisa direalisasikan. Barangkali tidak punya kesempatan bicara karena yang dibicarakan selalu masalah yang gak jelas. Barangkali juga walaupun sudah sempat dibicarakan, kayaknya untuk mulai melakukan sesuatu juga agak susah. Ya, walaupun sebenarnya pihak yang satu itu sangat menyukai Aries. Jelas sekali Ace of Cups. Ini adalah satu bentuk tanda ketertarikan yang sangat signifikan, jadi bermakna. Dia benar-benar suka, dia benar-benar mencintai Aries. Tetapi Aries melihat situasi hubungan ini, karena ini yang paling dekat langsung dengan hubungan kan. Ini antara Seven of Swords itu yang paling dekat dengan Nine of Swords. Jadi dia langsung melihat ke Nine of Swords. Pisces melihat ada sesuatu yang janggal di sini. Walaupun dia bilang dia cinta, walaupun Aries bisa merasakan bahwa dia tulus, tetapi ada energi deception di sini, energi yang katakanlah menutupi sesuatu, kebohongan. Dan itu di mereka sebenarnya kalau katakanlah dia sudah menyatakan cinta, dari dulu juga bilang, tapi nggak ada perubahan. Ya kayak gitu aja terus bilang cinta-cinta tapi nggak ada perubahan. Nah, akhirnya Aries merasa bahwa kayaknya cukup deh. Pernah dengar kata cukup adalah cukup nggak? Jadi itu kalau udah sinis kira-kira ngomongnya gitu. Ya sudahlah, biar bilangnya cinta tapi juga kagak kemana-mana, terus udah gitu
kemungkinan juga dia berbohong untuk, kalau katakanlah kalau bukan cintanya yang bohong, atau ada hal lain yang masih mengandung kebohongan, sehingga apapun itu kan kita tidak bisa bergerak di atas satu kebohongan, tetap aja tidak stabil akhirnya nanti. Dan pihak yang satunya dari Aries menyatakan bahwa iya, saya benar-benar, ini adalah pesan. Tidak hanya emosi tetapi juga secara intelektual, tetapi sifatnya masih sangat permulaan. Ya, sementara Queen of Swords itu bisa dua arti sih sebenarnya. Aries menjadi sangat logis, siap untuk memutuskan kapan saja, tapi belum tentu memutuskan, karena Queen of Swords tidak selalu dia akhirnya putus, tapi memang punya kemungkinan besar untuk memutuskan, kalau apalagi pihak yang satunya entah mencela-mencele ya, tidak jelas, atau bohong pula gitu ya, kemungkinan dia akan memutuskan. Dan ini sepertinya berjanji untuk mulai ya, jadi tahapnya baru awal mulai sesuatu kepada Aries. Kita lihat penjelasan lebih jauh dari Lenormand card. Apa yang keluar dari Lenormand adalah pilihan. Buat Aries ini adalah pilihan. Pilihan yang di dalam pilihan itu mengandung dua hal. Satu, tipuan, ya, the fox. Sesuatu tipuan, dan tidak hanya tipuan kalau the fox. Jadi ada bedanya ular dengan fox. Kalau fox ini tidak hanya betrayal, tapi juga mungkin dia mengambil sesuatu, dan jelas ini adalah situasi yang sangat membebani ya. Kalau kita lihat secara detail, ini adalah pilihan ya. Ada dua arah, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke belakang, bisa ke depan ya, bisa ke air atau ke sini. Jadi banyak sekali jalan yang bisa dipilih ya. The fox itu bicara mengenai deception. When fox appears, we wary of treachery or manipulative scheme. Iya, jadi barangkali yang tadi kartu Page of Sword-nya itu adalah upaya untuk menahan Aries, dan itu juga tetap belum tentu benar. Dan yang jelas buat Aries, situasi ini situasi di mana bolak-balik kejadian itu sudah sangat memberi beban pada Aries. Kita lanjut, apa yang bisa kita lakukan untuk empowerment adalah belief. You are that you seek. Ya. Jadi kalau di sini kalau saya melihatnya, apapun yang terjadi Aries, jadi atau enggak ya, Queen of Swords itu memutuskan atau tidak memutuskan, sebenarnya dirimu tetap utuh, enggak kekurangan sesuatu apa. Dengan atau tanpa dia, dirimu tetap Aries yang punya misi hidup sendiri. Itu yang saya lihat. Kemudian kita lihat dari Angel Feather, apa yang bisa kita tambahkan dari bacaan ini. Iya, Blue Angel Feather. Accept life as it is. The angels are here to advise you that you will feel a calming inner peace and peace of mind when you stop trying to control everything in your life. Ya, let it go. Tidak perlu merasa harus mengendalikan, kamu harus begini, saya harus begini, dia harus begini, hubungan ini harus begini. Dilepas saja. Blue Angel Feather. Terimalah kehidupan seperti ini apa adanya, tanpa usaha untuk memanipulasi atau mengendalikan. Ya, kalau memang dia nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau dia bisa, ya bisa. Kalau saya ternyata tidak mampu menerima dia karena dia terlalu banyak berbohong, ya itulah yang apa adanya. Saya tidak berusaha untuk mengubah diri saya dari yang tidak bisa terima kebohongan menjadi bisa terima kebohongan, kan nggak mungkin juga. Jadi kira-kira seperti itu.
Oke Aries, Wenita Indrasari di sini. Jika membutuhkan bacaan lanjut untuk personal reading, silahkan email ke arismermaid8@gmail.com dan komunikasi tentang personal reading akan dimulai di situ. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.